Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Setelah ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera."
Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hai, shalom teman-teman. Gimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya, Leni, di program Jesus Talk sore hari ini. Ya, untuk kesempatan kali ini, seperti yang sudah dibacakan oleh Ferdi, kita akan membahas mengenai Paskah. Oh, bukan tentang Paskah. Tapi kebetulan aja tadi di ayat pertama eh, dimulai dengan ada paskah-paskahnya gitu ya. Tetapi saya mau membahas mengenai Petrus dan Yudas. Dan dua tokoh ini yang akan saya bandingkan. Dan sebenarnya ini sudah pernah saya bahas beberapa saat yang lalu. Tapi cuma sepintas saja. Cuman ini nanti ada 4 kali pertemuan kita akan membahas apa sih perbedaan Petrus dengan Yudas. Dua pribadi ini sama-sama mengkhianati Tuhan, ya kan? Tetapi kenapa ending mereka itu berbeda? Apa sih apa apa kelebihan dan kekurangan Petrus? Bagaimana perjalanan dia bersama dengan Tuhan juga dengan Yudas. Tapi sebelum masuk ke situ, kita akan membahas dari ayat pertama sampai ke 20 sekian, itu nanti membahas tentang hubungan Tuhan dengan murid-muridnya. Nah, sebelum masuk ke sana teman-teman, ketika kita membaca Alkitab yang perlu kita tahu adalah Alkitab itu nyata. Jadi jangan sampai kita membaca Alkitab itu seperti membaca dongeng. Sesuatu yang mitos, ya bukan fakta, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang hanya karangan manusia, bukan, tetapi ini nyata. Jadi ketika kita membaca ini, kita tahu ketika Tuhan ngomong kepada murid-muridnya, sama dengan Tuhan ngomong kepada Leni, sama dengan Tuhan ngomong kepada semua para pendengar pada sore hari ini. Gitu. Jadi kan Alkitab ini buat kita semua. Jadi yuk kita satukan pemahaman itu dulu. Ketika kita menggambarkan semua isi dari Yohanes 13 ini, kita tahu bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita semua. Gitu. Dengan semua perumpamaan yang Tuhan bagikan, setiap perkataan yang Tuhan katakan tertulis dalam pasal ini. Gitu. Yuk kita buka sama-sama di ayat pertama.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi di ayat pertama ini yang mau saya sharekan bahwa kasih Tuhan itu bukan kasih ketika kita itu sedang dalam kelimpahan, sedang dalam beres kehidupan kita, sedang dalam wah kita itu sedang dipakai-pakainya Tuhan luar biasa, berarti kita itu sedang dikasihi Tuhan. Enggak, teman-teman. Apapun keberadaan kita saat ini, Tuhan itu mengasihi kita. Sampai sejauh apa sih Tuhan itu mengasihi kita? Sampai pada kesudahannya. Kesudahannya itu kesudahan apa sih? Ya, sampai kita itu enggak ada. Sampai kita itu mati. Sampai kita itu sudah tidak berproses lagi. Bagaimana bisa tidak berproses? Jadi saat kita tidak ada kan kita sudah tidak berproses. Jadi sampai kita itu mau up and down-nya dalam dunia ini, Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi dan melihat setiap proses kehidupan kita. Jadi di sini itu Tuhan menyatakan bahwa sampai kapanpun Tuhan itu akan tetap mengasihi kita. Masuk ke ayat kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Lanjut. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Next, ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Teman-teman, ketika membaca ayat keempat ini, entah kenapa hati saya, pikiran saya itu nyantol dengan yang namanya menanggalkan jubahnya. Untuk apa sih Tuhan itu menanggalkan jubahnya? Kita bisa ngomong bahwa, oh karena jubah itu sesuatu yang kudus, karena jubah itu sesuatu yang suci. Sama seperti ketika kita bendera merah putih ya teman-teman. Ketika bendera kita, bendera negara kita itu enggak boleh nempel ke lantai, enggak boleh diinjak, enggak boleh itu sama dengan merusak citra bangsa segala macam. Kita bisa menggambarkan di posisi seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, apa sih artinya jubah? Saya sampai googling dalam kamus bahasa Indonesia itu arti jubah itu apa segala macam. Dan dalam Alkitab dia menjelaskan bahwa jubah itu berbicara tentang pakaian keagamaan. Ya, kita tahu. Kalau pakaian keagamaan kita tahu bahwa hanya orang-orang tertentu yang menggunakan itu, yang dipercaya dan sudah tervalidasi bahwa dia ini tuh pemimpin agama. Seseorang yang sudah pasti hidupnya benar, hidupnya suci. Jadi bisa dianggap bahwa jubah ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menggambarkan sebuah jabatan. Jadi enggak bisa sembarangan ditaruh, enggak bisa sembarangan orang itu menggunakan itu. Tetapi kenapa di ayat keempat justru ketika Yesus mau melayani murid-muridnya, dia menanggalkan jubahnya. Bukankah jubah itu harus digunakan? Kalau kita bayangkan ketika kita di mimbar, ketika kita sedang melayani, saya menggunakan jubah pelayanan. Saya menggunakan ya ini, maksudnya kepekaan saya, kemuliaan, kemegahan gitu. Karena kita bisa tahu dan kita harus sadar bahwa ketika kita sedang ada di mimbar, ketika kita sedang dipakai untuk melayani Tuhan, itu tipis sekali antara melayani diri sendiri atau melayani Tuhan. Itu tipis sekali antara memuliakan Tuhan atau memuliakan diri. Karena apa? Ketika kita sedang ada di mimbar, setiap perkataan kita itu bisa kita karang sendiri, bisa.
bukan dari Tuhan pun bisa. Seseorang yang sangat peka dapat melihatnya, tetapi seorang yang biasa mungkin ya biasa aja khotbahnya. Oh ya saya ngerti sih. Oh ya begini gitu. Wah dia dipakai luar biasa untuk menyembuhkan, memulihkan segala macam. Jadi kenapa saya gambarkan bahwa ketika kita dipakai, kita gunakan juga pelayanan kita, itu tipis sekali antara siapa yang mau dimuliakan, saya kah atau Tuhan saya. Jadi ketika di ayat 4 ini kenapa Tuhan pun menanggalkan jubahnya? Karena dia tahu bahwa itu semua itu dari Tuhan. Kenapa dia menanggalkan jubahnya? Kalau poin pertama yang saya katakan, oh bisa karena menganggap bahwa jubah itu suci, ketika dia mau turun ke tanah, dia mau turun melayani hamba-hambanya, murid-muridnya, dia tanggalkan itu supaya tidak kotor. Bisa. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam, bahwa dia menanggalkan segala kemuliaan, segala sesuatu jabatan, segala sesuatu yang menghalangi kita itu untuk dekat dengan orang yang sedang kita layani. Jangan jauh-jauh deh teman-teman. Beberapa saat yang lalu saya sempat bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang ditunjuk untuk melayani sesuatu di tempat kami. Hamba Tuhan ini saya tidak kenal teman-teman. Saya bertemu dengan beliau, tetapi auranya, ya kan, aura yang saya tangkap adalah, wah, dipakai luar biasa ya Mbak Tuhan ini. Wah, penjaga jarak sekali ya gitu loh. Wah, apa sih membawa dirinya itu kayak, harga dirinya tinggi banget gitu. Sampai kita itu mau deket aja takut. Kita mau deket aja segan. Bukan takut dalam apa ya, tapi sungkan gitu loh. Kok rasanya orangnya enggak yang welcome dengan orang gitu ya. Saya tidak menghakimi ya teman-teman, ini berdasarkan kesaksian saya pribadi. Atau saya tidak menyebutkan siapa. Tetapi di situ saya mendapatkan gambaran kenapa Yesus menanggalkan itu. Supaya tidak ada gap antara si kaya dengan si miskin, si yang dipakai luar biasa dengan orang yang biasa-biasa, si yang berdosa dengan hambanya yang melayani. Di situ saya mengerti ayat ini, bahwa Tuhan aja menanggalkan itu supaya tidak ada batasan antara muridnya dengan dia. Kalau kita mau menggambarkan posisi hubungan kita sama Tuhan, dengan hubungan kita dengan sesama itu sama aja loh teman-teman. Kalau saya mau gambarkan nih, mau ngambil di Petrus, apa yang Petrus lakukan terhadap Tuhan itu sama dengan apa yang saya lakukan terhadap senior pastor, seorang yang memimpin. Ini kan bahasanya itu kan jubah pemimpin. Seseorang yang dipakai punya karunia segala macam gitu. Sama, hubungan itu sama. Jadi kenapa juga kan dikatakan seorang itu tidak mungkin bisa memimpin jemaat kalau tidak bisa memimpin keluarganya. Nah, jadi itu kita adopsi, kita itu menjadi diambil, Alkitab itu diambil ke kehidupan kita ini loh. Alkitab itu nyata berbicara dengan ya apa keadaan kita sekarang. Ya itulah Alkitab. Makanya ketika kita membaca ini, kita ngambil itu, kita lihat, oh iya pengalamanku itu dengan seseorang ini kok begini. Dengan seseorang yang lain kok begini ya. Loh, ternyata di Alkitab pun menjelaskan tentang itu. Ketika Tuhan menanggalkan jubahnya, dia mengikatkan tali, mengikatkan kain untuk membasuh kaki muridnya kan. Kenapa ini perlu diperjelas? Kenapa ini perlu ditulis? Menanggalkan jubahnya. Berarti semua yang tertulis itu pasti ada artinya. Itu yang saya percayai, itu yang saya yakini.
Jadi ketika seorang Tuhan saja menanggalkan jubahnya untuk melayani yang di bawah, menjadi pertanyaan besar, apakah kita itu terus mengenakan jubah kita saat melayani, atau kita menanggalkan menjadi setara dengan yang lain? Kita tidak perlu meninggi-ninggikan diri supaya kita itu terlihat tinggi dan dinilai tinggi. Tapi biarkan orang yang menilai diri kita itu seperti apa. Jadi ketika Tuhan saja menanggalkan, bagaimana dengan kita? Kita berat enggak untuk menanggalkan itu? Atau kita masih memilih-milih pelayanan? Atau kita hanya mau pelayanan yang besar-besar aja? Atau kita mau, ya sudah deh, aku melayani yang ini aja yang kecil? Atau kita menjadi beban pengganti, teman-teman? Di saat semua orang enggak mau, adanya kita, ya kan? Bukan kita yang terbaik, teman-teman. Tapi kita ya bermodalkan mau ketika disuruh-suruh. Pokok kalau buat Tuhan, oke aja lah Tuhan, gas saja gitu. Belum tahu ke depan seperti apa, pokok jalan aja dulu. Seringkali ketika seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya, seorang hamba ini nanya, kenapa ya kok saya dikasih orang-orang seperti ini? Kenapa Tuhan itu suruh saya melayani seperti ini? Dan dengan enteng saya menjawab, ya soalnya tidak ada yang lain yang mau seperti yang Anda kerjakan. Yang lain kan sibuk melayani yang besar-besar nih. Yang lain kan sibuk melayani yang ini, yang itu nih. Jadi jawabannya sesederhana itu, teman-teman. Ketika mengikut Tuhan, Tuhan itu enggak milih yang pinter, Tuhan itu enggak milih yang kaya, Tuhan itu enggak milih siapapun. Kita tahu bahwa 12 murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan, itu tuh bukan siapa-siapa, teman-teman. Nelayan, petani, siapa lagi mereka. Kenapa Yudas dapat dipilih menjadi seorang bendahara? Mungkin sehari-harinya dia itu memang mengelola keuangan. Jadi bukan Zakeus pemungut cukai yang dipilih menjadi 12 murid Tuhan. Padahal dia kaya, dia bahkan di akhir ceritanya dia itu menyerahkan seluruhnya ke Tuhan, mengembalikan berkali-kali lipat. Tuhan enggak milih yang itu. Tuhan milih yang kecil-kecil ini loh. Yang Tuhan tahu jelas kelemahan dan kelebihannya itu apa. Bahkan Tuhan itu turun ke bawah, membasuh kaki murid-muridnya. Next, kita lihat di ayat kelima dan seterusnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lanjut. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Next. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Lanjut. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Maru, udah dibasuh kakinya, minta tangan dan kepala, ya kan. Lanjut. 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi teman-teman di sini Tuhan katakan kalau kita baca di poin ke-10, ayat ke-10, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua.
Konteksnya ketika membaca ayat 10, bisa dibuka, Fer, ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Kalau kita hanya baca ayat 10, teman-teman, tanpa mengikutkan ayat 11, yang kita mengerti, ya kita dapat pengertian bahwa, oh maksud Tuhan ini sebagian. Kan kalau mandi seluruhnya nih, oh berarti ini kakinya aja. Oh ini tangannya aja. Oh ini, jadi perbagian dalam hidup kita, dalam badan kita ini yang dibersihkan. Ketika dia ngobrol sama Petrus. Jadi ketika kita ngobrol sama Tuhan, ketika kita ngobrol sama pemimpin rohani kita ngobrol dengan otoritas di atas kita. Seringkali kita itu salah arti sudah titik gitu. Oh, pernyataannya itu sudah titik. Ternyata itu masih ada komanya ketika kita masuk di ayat 11. Jadi kita kalau mengerti di ayat ke-10 aja berarti berarti cuma sebagian ya. Ternyata menunjuknya kepada sama hanya tidak semua. Juga kamu sudah bersih hanya tidak semua. Semua bagian maksudnya kan. Tetapi ketika kita masuk ke ayat 11, maksudnya itu adalah murid-muridnya itu satu persatu itu sudah bersih. Tapi tidak semua dari ke-12-nya. Jadi ada salah satu, salah dua, atau salah tiga itu yang belum bersih. Makanya perlu dibersihkan. Teman-teman, yang aneh bin ajaib yang menjadi pertanyaan saya, Tuhan tahu cerita hidup kita seperti apa, akhirnya itu akan seperti apa. Petrus, Yudas, Tuhan itu tahu. Tuhan yang memilih ke-12 muridnya utama, 12 murid utamanya. Pasti sudah melalui seleksi dan sebagainya dan sebagainya. Di perjalanan Tuhan 1,5 tahun mungkin dia melihat semua ya yang saya katakan, bukan cuma yang utama ini. Sebelum dipilih yang utama ini, Tuhan hidup bersama mereka itu, Tuhan tahu polanya seperti apa. Pasti di dalamnya ada orang kaya, orang pinter, orang yang luar biasa lah di dalamnya. Tetapi kenapa milih yang 12 ini? Mungkin kalau saya secara manusia ini mungkin ya, ini share ya teman-teman. Mungkin yang 12 ini itu bagian yang paling nuakal. Kalau saya narik ke kehidupan saya pribadi, narik kepada circle saya yang terdekat yang melayani Tuhan. Orang ini kok rusak-rusak ya? Ya, ada yang berzina, ada yang judi, ada gak karu-karuan lah pokok hidupnya. Itu yang dipilih Tuhan. Nah, itu yang membuat saya berimajinasi ya kan. Mungkin dari 12 murid yang terpilih ini adalah 12 orang yang super teman-teman. Super nakalnya ya kan. Orang nakal biasanya kan pinter. Ada sesuatu yang lebih yang Tuhan taruh. Jadi Tuhan tidak mencari yang terbaik. Tuhan tidak mencari yang super, yang luar biasa kehidupannya. Itu pasti semua kecakup deh. Kan ada orang kaya di sana, Tuhan bertemu dengan orang kaya yang anaknya disembuhkan. Banyak orang yang Tuhan temui di sana, yang bisa dia pilih, yang melebihi Petrus, melebihi Yudas. Tapi Tuhan itu tidak milih. Tuhan tetap menetapkan Petrus dan Yudas untuk masuk dalam 12 murid utamanya. Kenapa? Kalau Tuhan sudah tahu cerita kita, akhir kehidupan kita, tapi kenapa Tuhan itu masih milih? Satu-satunya jawaban yang saya temukan adalah kesempatan. Tuhan kasih kita free will untuk memutuskan segala sesuatu. Kita mempunyai kehendak bebas untuk memutuskan. Tetapi pernah saya bagikan, kehendak bebas pun
Kalau kita mengenal Tuhan tidak sebebas itu kok. Tetap ada patoknya, tetap ada pagernya. Yang kita itu nggak bisa melewati pagar itu. Jadi kehendak bebas yang tetap ada dalam pagernya Tuhan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk apa? Ketika Tuhan tahu akhir ending kisahnya akan seperti apa, kita bisa merubah itu enggak? Di ayat firman ada menjelaskan, sekalipun dengan bercucuran air mata itu tidak akan kembali. Tetapi kita sebagai manusia selagi nafas itu masih ada, teman-teman, kita bisa mengusahakan itu. Walaupun perkara berat dan tidak beratnya pasti akan lebih berat dibandingkan dengan kesempatan pertama yang tidak kita ambil, yang sudah kita abaikan. Tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik. Toh di kisah Alkitab itu banyak menyatakan Tuhan tersentuh. Masgullah, ya kan? Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi kita pakai ayat-ayat penguat itu, teman-teman. Kalau ada teman-teman pendengar yang mungkin mendengar, wah berarti itu apa, ngambil ayat-ayat yang enak aja nih gitu. Teman-teman, ketika kita sedang ada dalam kondisi terjepit, susah, mau ngobrol sama Tuhan itu gimana caranya, mau buka air kita itu ke siapa itu kita bingung cara membukanya. Apa yang bisa kita kerjakan, teman-teman? Balik ke firman. Ambillah firman yang enak-enak untuk membangkitkan semangatmu. Lu pompa dulu kita. Oh, enggak, Tuhan itu enggak dibiarno aku itu susah. Enggak dibiarno aku ini begitu. Enggak akan melebihi kekuatanku. Ya Tuhan, yes, amin, aku percaya ya. Itu kita makan dulu, teman-teman. Tetap gandol. Jangan sampai ketika kita sedang diproses, sedang kita itu sedang ada masalah, kita itu sedang terpuruk, wah kita tinggalkan semuanya, komunitas enggak, dengerin firman juga enggak, baca Alkitab untuk menguatkan diri kita juga enggak, kita lepaskan itu semua, jangan. Jadi mungkin ending hidup kita itu Tuhan sudah tahu dan pasti Tuhan itu tahu. Tapi kita itu jangan pernah menyerah untuk mengusahakan yang terbaik yang kita bisa. Tetap gandol. Posisi saya saat ini mungkin bukan posisi terbaik untuk berbagi dengan teman-teman. Tapi yang saya tahu, selagi masih hidup, selagi masih bisa dikasih kesempatan untuk melayani, walaupun terseret-seret, terseok-seok, teman-teman. Pokok tetap gandol. Nggak ngerti apa ya, pokok tetap nyantel aja gitu sama Tuhan. Mau dikasih, mau nggak dikasih, mau dipakai, mau nggak dipakai, gimana pun kondisinya tetap gandol ya. Justru hal itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi Tuhan katakan, Tuhan tahu keajaiban-keajaiban yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Tuhan tahu itu semua. Tetapi tugas kita di dunia adalah ya kita mengusahakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang ada. Sering teman-teman ketika mau di jadwal untuk kesaksian, berbagi firman, wah saya belum kudus, saya belum suci. Apa yang mau saya ceritakan, saya sedang gagal. Loh, ya itu yang diceritakan gitu. Kegagalanmu. Dulu ikut Tuhan itu seperti apa, sekarang itu terseok-seoknya seperti apa. Loh, itu sebuah berkat buat orang banyak gitu. Jangan yang baik-baik aja yang kita siarkan. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, tapi kita terus ikut Tuhan, yaitu menjadi poin-poin yang luar biasa. Bagaimana seorang janda Sarfat memberikan
persembahan dari kekurangannya, dari semua yang ada padanya dia kasihkan, yaitu poin-poin pentingnya. Bukan berapa banyak yang kamu bisa kasih, teman-teman. Kalau berapa banyak yang bisa kamu kasih, wah berarti hamba Tuhan yang terkenal, yang tersugih, yang terkaya, yang lainnya aja yang bisa dipakai Tuhan. Iya kan? Jadi yuk teman-teman, kita semua itu punya kesempatan yang sama. Ketika Tuhan menanggalkan jubahnya, dia turun ke bawah. Dia mau menyatakan diri, ketika kamu duduk, aku pun duduk bersama dengan kamu. Ketika kamu berdiri, aku pun berdiri bersama dengan kamu. Jadi itu sebuah poin-poin yang harus kita perhatikan, bagaimana sih hubungan Tuhan itu dengan murid-muridnya. Menggambarkan bagaimana sih hubungan kita itu dengan Tuhan. Kita lanjut ya di ayat ke-12 ya. Tadi sudah sampai 11, kita ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Next, 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi untuk sebuah pelayanan, terjun dalam melayani, itu tuh bukan sebuah boleh atau tidak boleh, bisa atau tidak bisa. Jadi bukan sebuah pilihan sebenarnya, tetapi itu sebuah kewajiban. Jadi apabila ada seseorang bertanya, seorang murid Tuhan, kita sudah Kristen, ngikut Tuhan, kita itu harus melayani, tak? Ada ya pertanyaan, enggaklah aku tak jadi jemaat aja. Tetapi teman-teman, kita lihat bahwa di ayat 14 ini dikatakan, kamu sudah lihat teladanku. Kamu sudah lihat teladan dari hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mementori kita semua. Berarti sudah sewajibnya, seharusnya kita pun melayani orang yang mungkin ada di kanan kiri kita, mungkin ada di bawah kita. Jadi itu sebuah pilihan yang diwajibkan untuk kita. Jadi ketika kita tidak melayani, berarti ada yang kurang dalam kehidupan kita. Jadi bahasa orang kan kurang separuh gitu. Ya kita itu harus melayani. Ketika kita ikut Tuhan, menjadi murid, ini dikatakan, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di ayat ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Jangan lupa, tapi teman-teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi teman-teman, ketika tadi saya menggambarkan Tuhan aja menanggalkan jubahnya, dia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika kita itu sedang apapun fase kehidupan kita, masa dalam hidup kita. Tetapi seringkali ketika kita sudah berdiri, kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita berlari meninggalkan Tuhan. Kita enggak tanya Tuhan lagi. Jangan jauh-jauh deh tanya Tuhan. Sama gembala kita aja kita bisa lupa kok. Sama seseorang yang mementori kita dari awal, kita itu belum menjadi apa-apa, kita itu sedang dalam selokan, kita itu bisa lupa. Karena sudah merasa, oh aku sudah bisa berdiri sendiri, aku sudah tidak perlu dinasehati, aku sudah tidak perlu ditegur, aku sudah tahu kalau berjalan sama Tuhan, pokok aku melakukan A, melakukan B, melakukan C, maka hidupku akan diberkati. Tetapi ketahuilah teman-teman, berkat Tuhan bukan sekedar berkat materi saja. Kamu bisa kaya, kamu bisa dipenuhi segala sesuatunya dengan kelimpahan materi.
Tetapi siapa tahu yang ditembak adalah anak-anakmu, hubungan suami istri, pelayananmu. Di firman pun dikatakan jangan kurangkan seiota pun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah kurangkan sesuatu yang namanya firman Tuhan, ketetapan Tuhan, kewajiban yang harus kita kerjakan. Yang semula kita kerjakan, seharusnya sampai akhir pun harus tetap kita kerjakan. Bahkan ada terjadi yang namanya peningkatan. Kan ada next level segala macam. Dari mana itu semua kita dapat? Dari mengambil setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Petrus mengambilnya, Yudas tidak. Dan ketika sudah mengambil itu semua, kita sudah ada di puncaknya, kita sedang berjayanya. Jangan lari dong. Kita sudah bisa khotbah di komunitas ini, kita dididik khotbah luar biasa, ya, melayani luar biasa. Terus kita diutus untuk ke suatu tempat. Kita sudah merasa, wah, aku sama ya kayak gembalaku. Wah, aku sama ya dengan senior. Wah, aku bisa mengerjakan loh apa yang dia kerjakan. Ingatlah ayat ini, teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Kamu mau goling-goling seperti apapun, tidak akan pernah lebih tinggi dari seseorang yang telah melahirkan kerohanian saudara. Tetap hormati mereka. Tetap perhatikan mereka. Jangan pernah dikurangkan. Jadi, siapa yang mengutus saudara dan saya? Tolong itu jadi bahan pemikiran kita ketika kita itu sudah berpindah. Karena Tuhan pun katakan tidak bisa, tidak akan lebih tinggi. Dan kita akan memperoleh apa? Kita baca di ayat ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi, ketika kamu mengerjakan ini, kamu akan berbahagia. Karena apa? Kamu ada di track-nya Tuhan. Kenapa sih ketika kita sedang ada masalah, kita sedang tidak beres, tidak ada damai sejahtera bahasanya. Tidak enak aja, kosong aja, hampa aja. Sepertinya mengerjakan segala sesuatunya dengan biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita miss satu titik, maka itu pun mengurangkan apa yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatunya dengan benar, maka porsi bahagia itu ada di dalam kehidupan kita. Bahagia itu apa sih? Bahagia itu merangkum semua kehidupan kita. Ketika keuangan kita baik, kita akan bahagia. Ketika hubungan suami istri baik, kita akan bahagia. Ketika anak-anak kita berhasil, kita akan bahagia. Tetapi ketika pekerjaan kita bermasalah, bisa kan kita bahagia. Jadi kalau saya katakan berbahagia itu merangkum semuanya. Yang firman tulis di Matius 6 ayat 33, carilah Tuhan dan carilah dahulu Tuhan, kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Kamu nyari kerajaan Allah, tapi semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya. Jadi berbahagia itu sesuatu yang utuh yang kita terima. Semua aspek, sama seperti jangan hilangkan satu iota pun. Ya sama seperti itu teman-teman. Ketika kita menghilangkan sesuatu, maka kebahagiaan kita pun ikut hilang teman-teman. Hilang separuh, hilang seperempat. Jadi yuk, jadi yang utuh teman-teman. Ayat ke-18 kita lanjutkan. Bukan tentang kamu semua, aku berkata. Jadi Tuhan menjelaskan bahwa ini tidak ngobrol tentang kalian loh.
Kemudian Tuhan tekankan lagi bahwa aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi Tuhan menegaskan ketika di atas dikatakan bahwa ada seseorang, ada 2 orang, atau ada berapa orang, Tuhan tidak menunjuk itu. Tuhan kan ngomong bahwa kalian sudah bersih tapi tidak semua. Itu dapat menjadi gambaran ketika murid ini memperhatikan, kita memperhatikan perkataan Tuhan, loh berarti siapa ya? Siapa ya yang enggak bersih? Kita kan bisa berpikiran seperti itu. Tetapi Tuhan menekankan di ayat ini, ayat 18, bahwa bukan tentang kamu yang aku ngomong ini, tapi tentang proses kehidupan Tuhan sendiri. Aku berkata, dia menegaskan bahwa aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah salah milih orang, teman-teman. Mau dia bobrok sebobrok-bobroknya, mau akhir hidupnya mau seperti apa, Tuhan tidak pernah salah. Tetapi haruslah genap nas ini, supaya genap yang Tuhan sampaikan. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sering sekali seorang hamba Tuhan ngobrol sama saya bahwa saya selalu nunggu akhir cerita dari hidup anak-anak saya. Mantan anak atau masih sekarang itu masih anak. Murid-muridnya maksudnya. Yang dimentoring olehnya. Paling suka melihat buku kehidupan seseorang. Karena dari kegagalannya kita dapat belajar, dari kemuliaannya, keberhasilannya pun kita itu dapat ilmunya. Jadi ketika seseorang gagal, ya seperti yang Tuhan katakan, memang harus terjadi seperti itu, supaya orang itu bisa belajar, jangan melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau saya mau ngambil bahasa kocaknya lah teman-teman. Ketika kita sedang menuju sebuah kota, kita sedang dalam perjalanan, kita itu lupa ngisi bensin tengah jalan. Kita bingung nyari pom bensin, sudah kembang kempis nih, saya pernah ngalami itu. Soalnya, ya itulah tidak teliti ya kan. Jadi di pom begitu masuk tol sebenarnya kan ada pom terakhir gitu. Tapi kelewat, saking enaknya ngobrol. Akhirnya nggak nyampe teman-teman. Bensinnya ini nggak nyampe gitu loh. Akhirnya berhenti lah di pinggir jalan, di rest area, kita telepon jasa marga untuk mengirimkan bensin. Akhirnya itu sudah jalan. Setelah jalan, nggak berapa lama bannya kempes, ya kan. Aduh, kalau bahasanya kan sial banget sih hidupku ini gitu. Wes bensin lupa, terus ini bannya kempes ya kan. Pokok segala suatu halangan, rintangan yang terjadi semua itu. Sampai akhirnya bisa sampai ke tujuan. Yang mau diceritakan itu ini loh, ceritanya ini loh. Bersyukur toh, bannya kempes, bersyukur toh, BBM-nya habis. Jadi kan ada pengalaman yang akan terus diingat sepanjang masa gitu. Jangan lupa bawa ban serep ya kan. Kamu tuh harus bisa ngeban ya kan. Saya sering diomongin sama papa saya, gak bisa ngeban gitu. Gak usah nyetir lah, gak bisa ngeban. Tapi sampai sekarang aku belum bisa ngeban sih teman-teman gitu. Belum bisa pasang ban gitu. Kalau bisa nyetir harus bisa ngeban. Kalau ada apa-apa di tengah jalan gimana gitu. Ya kalau di tol gitu bisa tinggal telepon ya kan. Nah kalau di pinggir jalan yang kalau harus nembel ban itu jauh, harus mau minta tolong siapa gitu. Semua harus dipersiapkan. Tetapi yang mau saya gambarkan adalah proses rintangan, tantangan, hambatan apapun itu sampai akhirnya itu kita sampai di tujuan. Itu loh proses yang kita ceritakan menjadi sebuah kesaksian, teman-teman. Itulah sebuah pelajarannya. Ya, ya itu yang harus terjadi memang gitu. Nah, yang digambarkan oleh Tuhan di ayat ke-18 ini ya seperti itu. Bahwa bukan tentang kamu.
Loh, aku memilih orang-orang yang tepat kok gitu loh. Lah itu semua memang harus terjadi supaya genaplah nas ini. Orang yang sudah tak pelihara, sudah tak jaga, sudah melihat setiap mujizat demi mujizat yang terjadi, sudah mengalami pemulihan dari pemulihan yang terjadi atas kehidupannya, harus meninggalkan pelayanan, meninggalkan orang-orang yang sudah berjasa. Jadi Tuhan saja mengalami itu. Kalau kita mengalami ya hal yang wajar, teman-teman. Kalau Tuhan aja mengalami, ya pasti kita juga mengalami gitu loh. Ditinggalkan dengan orang-orang yang sudah banyak kita bantu ya dalam kehidupannya. Dan kita tidak bisa menuntut apapun, teman-teman. Karena Tuhan pun ngomong, ya memang harus seperti itu jalannya gitu. Supaya kamu ngerti. Lewat cerita hidup ini kamu itu ngerti gitu. Memang ada orang yang seperti itu gitu. Ayat 19 kita buka. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi teman-teman, sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih clue. Ya kan, dari awal dia ngomong, murid-muridnya masih enggak dong, ya kan, masih enggak ngerti. Tapi Tuhan terus ngasih clue. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalau mau ditarik dalam kehidupan. Seringkali bapak rohani kita, teman-teman rohani kita, ya kan, di circle kita, sudah ngasih, hati-hati ya, jangan melangkah ke sana, nanti kamu begini loh, hati-hati loh ya. Tapi kita terus nerabas itu atau kita berhenti dan berhati-hati. Karena Tuhan ngomong apa? Supaya kalau hal itu terjadi, itu tuh sebuah peneguhan buat pelayanan dari kita, pelayanan dari Bapak Gembala kita, pelayanan dari siapapun yang melayani kita saat ini. Kita mau berhasil, mau enggak, itu akan tetap jadi buku. Ketika kita berhasil, ya itu akan menjadi, oh iya benar ya, kata-katanya Pak ini gitu. Itu sudah Pak ngomongkan jauh sebelum anak ini lahir kok. Pernah ya dapat kisah seperti itu ya. Untung saat itu tuh seorang hamba Tuhan ini tuh nyuruh aku pergi ke kota ini. Dan pekerjaan saya itu boom di sana. Dan sampai akhirnya saya membawa saya di titik sekarang. Nah, itu cerita yang baik-baik. Nah, kalau cerita yang buruk-buruk diceritakan enggak nih gitu. Atau yang disalahkan kembali ke Bapak rohani kita, gembala kita ya. Siapapun yang menaungi kita saat ini. Jadi tanda itu sudah ada, clue itu sudah ada. Tapi kita mau memperhatikan itu enggak? Jangan-jangan kita anggap, enggak masa kayak gitu sih? Enggak percaya aku gitu. Jadi yuk teman-teman kita perhatikan, benar-benar perhatikan setiap tanda, setiap nubuatan, walaupun itu tidak bisa jadi patokan. Tapi ada yang menyimpannya dalam hati loh, ya, kisah Yusuf, kisah siapa lagi? Seorang yang akan diangkat tinggi, ya kan? Jadi bagian kita adalah memperhatikan setiap tanda, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita berkarya. Juga ketika kita sudah dipakai luar biasa, ingatlah dari mana kita itu dilahirkan, dari mana kita itu, dari God mana sih kita itu diambil. Dan siapa sih yang ngambil, kita perlu ingat itu.
maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Itu tadi kata firman Tuhan. Jadi teman-teman, untuk kesempatan sesi pertama ini yang mau saya sharekan adalah seperti itu, bahwa hubungan Tuhan dengan murid-muridnya sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sama dengan ketika Alkitab itu kita baca, loh ternyata yang saya alami ini sama loh. Ada loh, sudah dituliskan loh. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk memahami firman itu. Firman itu bukan sekedar dongeng, bukan sekedar mitos atau fakta, tetapi itu ya memang benar. Kita mengalami seperti yang murid-murid alami, kita juga mengalami seperti yang Tuhan alami dalam kehidupan kita. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan di sesi awal ini. Kita akan lanjut ke part kedua. Kita akan membahas lebih dalam mengenai Petrus dan Yudas. Thank you guys. Tuhan berkati. Shalom.